Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Sekarang saya berada di alun-alun Kota Kraksan. Bisa dilihat. Iya. Di sini saya akan bercerita sedikit tentang sejarah Kota Kraksan itu sendiri, yang mana selama ini kita mendengar bahwasanya sejarah Kota Kraksan itu berasal dari nama atau berasal dari sebutan Prabu Hayam Wuruk yang mengatakan dengan kata kerasan. Kemudian diambil dari situ, lalu disebutlah menjadi Kraksan. Di berbagai manuskrip kuno, saya coba mencari kata Kraksan atau kata kerasan sebagaimana yang diceritakan oleh Timulut Kemulut atau cerita tutur tinular yang berkembang di masyarakat selama ini tentang Kota Kraksan. Di beberapa manuskrip kuno baik Negara Kertagama, Kitab Ageman, juga Serat Organis, Kitab Antropologi, beberapa manuskrip kuno itu tidak saya temukan kata-kata Prabu Hayam Wuruk yang mengatakan kerasan. Tidak ada ya, saudara. Kalau di catatan manuskrip kunonya sudah tidak ada, berarti tidak akan ditemukan yang namanya bukti sejarah. Dan di beberapa manuskrip kuno banyak penyebutan kata bulu, juga Arya Wulu dan Kepuan Ageng. Kata bulu, bulu ini Arya Wulu atau penyebutan bulu di Negara Kertagama pupuh 31 sampai 35 itu ada penyebutan kata terusan bulu, yang mana di terusan bulu ini juga ditemukan sebuah reruntuhan bangunan kuno. Yuk, ya, coba bisa dilihat ini ya. Ini tatanan tekstur batu bata, bisa dilihat. Ini semua batu bata, saudara. Nah, ini batu bata. Ini batu bata ini. Batu bata. Ya, ini bisa dilihat. Ini batu bata. Bisa jadi, Pak ya, ini bukan tidak jadi. Waktu pembangunannya ada pertempuran. Kenapa? Karena batu batanya hancur di sini. Rata-rata hancur ya. Tidak ada yang utuh. Ada yang utuh mungkin di dalam. Dan itu harus dilakukan penggalian. Lebarnya berapa hektar ini? Kurang lebih 1 hektar. Lebarnya batu bata ini, tatanan batu bata ini. Tatanan batu bata ini memiliki tempatnya atau situsnya itu lebarnya sekitar 1 hektar, saudara. Wow. Kita habis keliling barusan. Habis tawaf. Yang masih belum dilakukan ekskavasi karena pihak dinasnya masih belum ada respon baik ya, saudara. Tentunya dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo. Itu belum ada respon tentang temuan struktur bangunan kuno yang bernama terusan bulu. Di manuskrip kuno yang bernama Kitab Negara Kertagama, di situ ada penyebutan 2 tempat atau 2 desa saat ini ya, saudara, yang mana disebut Kepuan Ageng. Kepuan Ageng itu saat ini bernama Desa Kebon Agung. Kemudian terusan bulu, yang mana saat ini kita kenal dengan Desa Bulu. Yang di kepala desanya masih muda, energik dan semangat. Dari kedua kata itulah nama Kraksan ada. Kemudian dari mana kata kerasan didapat, seperti cerita-cerita yang kita
kita dengar pada masyarakat pada umumnya ya saudara, yang mengatakan bahwasanya Prabu Hayam Wuruk mengatakan kerasan di wilayah ini. Jadi itu hanya perkiraan atau cerita tanpa data dan tanpa bukti sejarah. Kalau yang mengatakan Prabu Hayam Wuruk kerasan tanpa data, tanpa ada catatan kuno yang dapat kita temukan pada manuskrip kuno, tidak ada kata kerasan. Ada pertanyaan kepada saya, lalu dari mana dibangunnya atau dibentuknya kota Keraksan itu dari mana? Nah, masa kunjungan Prabu Hayam Wuruk dahulu itu terjadi antara tahun 1359. Prabu Hayam Wuruk memang menuju ke tempat ini lewati Kebon Ageng yang saat ini Desa Kebon Agung. Kemudian rombongan Prabu Hayam Wuruk singgah di Terusan Hulu untuk menuju ke Rim Segara. Terusan Hulu itu saat ini menjadi Desa Bulu dan Desa Rangka. Kemudian tentang dari mana kata Takraksan, datanya dari mana? Ini pada masa berikutnya, yaitu tepatnya pada masa kolonial Belanda dahulu, antara tahun 1825. Keraksan ini adalah wilayah Desa Bulu. Nah, dahulu antara tahun 1825 di Desa Bulu ini ada seorang tokoh yang sangat terkenal dan sangat hebat yang membangun kota Keraksan menjadi Kadipaten Kerasan. Tokoh tersebut berasal dari Madura. Begitu pertama kali datang ke tempat ini, beliau merasa sangat kerasan sekali karena wilayahnya sejuk dan adem, juga penuh kedamaian. Akhirnya beliau membangun kantor atau rumah yang kemudian rumah tersebut dijadikan sebagai kantor bupati pertama kali di Keraksan. Siapa beliau? Tentu kalau Anda orang Keraksan pasti tahu yang namanya Ki Ronggo. Nah, yang bersamaan dengan membangun sebuah masjid, ibarat alun-alun itu ada masjid yang dibangun oleh Ki Ronggo. Juga pusat pemerintahan Kadipaten Keraksan itu dahulu sekarang menjadi kantor Kecamatan Keraksan, yang mana jika dilihat dari budaya yang berlaku di Nusantara, di mana membuat tempat yang khusus atau tempat penting, tempat yang dianggap penting lah ya, itu harus ada yang namanya alun-alun, juga masjid. Yang kan di Keraksan ini ada yang namanya kantor bupati, ada yang sekarang menjadi kantor kecamatan, kemudian ada alun-alun, juga ada masjid. Nah, pada saat itulah wilayah yang dibangun menjadi kadipaten yang awalnya tidak memiliki nama sama sekali, yang kemudian diberi nama Kadipaten Keraksan. Jadi intinya sejarah kota Keraksan sendiri itu muncul mulai tahun 1825. Kalau Anda mendengar cerita tentang kota Keraksan itu diambil dari kata kerasan, benar sih ya, itu benar menurut cerita Tutut Tinular. Namun jika dilihat dari sisi sejarahan yang membutuhkan data atau catatan kuno, bukti sejarah,
yang memperkuat yang namanya cerita sejarah. Karena suatu cerita sejarah itu harus didukung oleh catatan manuskrip kuno, juga bukti-bukti sejarah yang didapat di lapangan. Sedangkan cerita tentang kerasan atau Prabu Hayam Wuruk yang merasa kerasan di wilayah ini itu tidak didukung oleh data maupun bukti sejarah yang kita perlukan. Karena di semua manuskrip kuno milik Probolinggo asli itu tidak saya temukan yang namanya catatan kuno yang mengatakan Prabu Hayam Wuruk merasa kerasan. Itu tidak ada. Yang ada terusan bulu, Kepuan Ageng, dan lain-lain. Itu tercatat dalam Negara Kertagama dan ditemukan bukti sejarahnya di wilayah Kecamatan Kraksan. Sekarang menjadi kota kecamatan ya saudara. Sekarang menjadi kota Kecamatan Kraksan. Jadi belum ditemukan sama sekali catatan kuno di manuskrip tentang kata kerasan. Jadi kata kerasan itu muncul antara tahun 1825. Kalau itu ada, datanya ada, catatannya ada. Kalau yang mengatakan Prabu Hayam Wuruk merasa kerasan di wilayah ini, itu tidak ada. Catatannya di manuskrip kuno. Sedangkan kita harus memilah dan memilih, juga melihat Prabu Hayam Wuruk itu berkunjung ke wilayah ini pada tahun berapa dan munculnya nama kerasan ini pada tahun berapa. Prabu Hayam Wuruk berkunjung ke wilayah ini pada tahun 1359, sedangkan kata kerasan ini muncul pada tahun 1825. Jadi jauh panggang daripada api ketika hal ini dijadikan sumber referensi untuk cerita suatu wilayah. Itu saja saudara, singkat cerita tentang kota Kraksan yang saya sampaikan pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.